Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Abdi Arsyad. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu bentuk sekunder dari glaukoma, yaitu Schwartz-Matsuo Syndrome, dengan pembimbing saya, Dr. Primo Mayasari. Sebelum memahami lebih dalam mengenai Schwartz-Matsuo Syndrome, ini adalah gambaran dari anatomi retina, di mana terdiri dari beberapa lapisan, yaitu ada choroid plexus, retinal pigment epithelium, photoreceptor outer segment, outer nuclear layer, outer plexiform layer, inner nuclear layer, inner plexiform layer, ganglion cell layer, dan nerve fiber layer. Pada lapisan sel fotoreseptor di retina, itu terdapat beberapa sel fotoreseptor, yaitu adanya sel batang dan sel kerucut. Sel batang ini peka terhadap kegelapan, sementara sel kerucut peka terhadap cahaya. Adanya rangsangan cahaya dari luar, ini akan langsung diterima oleh sel fotoreseptor yang kemudian diubah menjadi impuls yang nantinya akan diantarkan, sehingga impuls ini akan diantarkan menuju ke sistem penglihatan di bagian otak belakang. Selanjutnya, fisiologi dari cairan intraokuler aqueous humor. Aqueous humor diproduksi di ciliary body. Pada ciliary body ini terdapat sel-sel epitel yang berfungsi untuk mensekresikan cairan aqueous humor. Nantinya, cairan aqueous humor ini akan mengisi kamera okuli posterior. Dari kamera okuli posterior akan mengalir ke kamera okuli anterior. Aqueous humor berfungsi untuk memberi nutrisi pada mata yang ada di sekitarnya, yaitu kornea dan lensa, dan kemudian keluar melalui uvea scleral tractus dan trabecula meswork, yang kemudian berlanjut ke aliran darah vena. Jadi, apa sih Schwartz-Matsuo Syndrome? Schwartz-Matsuo Syndrome merupakan suatu kondisi okuler langka yang ditandai dengan adanya trias, yaitu retinal rhegmatogen detachment, adanya aqueous cell pada ruang anterior, dan adanya peningkatan tekanan intraokuler. Kelainan Schwartz-Matsuo Syndrome pertama kali dijelaskan oleh Schwartz pada tahun 1973. Schwartz dan kawan-kawan pertama kali menggambarkan 11 mata dengan koeksistensi retinal rhegmatogenous detachment, peningkatan tekanan intraokuler, dan aqueous cell di ruang anterior. Pada tahun 1986, Matsuo menemukan adanya fotoreseptor outer segment dalam aqueous humor yang dideteksi dengan mikroskop elektron. Matsuo menduga bahwa fotoreseptor outer segment ini memblokir trabecula meswork dan mempengaruhi aliran aqueous humor, dan hingga akhirnya akan menghasilkan peningkatan tekanan intraokuler. Kompetensi dokter umum untuk penyakit Schwartz-Matsuo Syndrome itu tidak ada. Namun, karena kondisi Schwartz-Matsuo Syndrome ini berkaitan dengan ablasio retina, sehingga untuk kompetensi dokter umumnya yaitu 2. Sedangkan pada kompetensi dokter umum lainnya yang berkaitan dengan peningkatan tekanan intraokuler, misalnya glaukoma, ini untuk kompetensi dokter umumnya yaitu 3B, yaitu berkaitan dengan kegawat daruratan. Faktor risiko Schwartz-Matsuo Syndrome yang pertama yaitu adanya riwayat keluarga dengan ablasio retina, riwayat operasi katarak, adanya riwayat trauma, riwayat operasi retina, kemudian lytic degeneration, dan juga kerusakan retina perifer. Patofisiologi dari Schwartz-Matsuo Syndrome itu disebabkan karena adanya robekan pada retina. Ketika terjadi robekan pada retina, ini akan membuat segmen luar fotoreseptor dan juga sel-sel inflamasi itu akan keluar dari ruang subretina, yang mana akan berkomunikasi dengan aqueous humor yang secara potensial itu melewati robekan pada retina tersebut. Nantinya, ini akan mengarahkan pada akumulasi segmen luar fotoreseptor pada trabecula meswork yang kemudian akan membuat obstruksi daripada aliran keluar aqueous humor. Aqueous humor itu akan diproduksi terus-menerus karena alirannya terhambat. Ini akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan yang membuat peningkatan tekanan intraokuler. Penegakan diagnosis Schwartz-Matsuo Syndrome didasarkan pada anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis, perlu ditanyakan mengenai keluhan utama akan kondisi peningkatan TIO seperti sakit mata, fotofobia, penglihatan kabur, sakit kepala, mual, dan muntah. Perlu ditanyakan juga keluhan terkait ablasio retina seperti adanya riwayat trauma okuler, riwayat operasi, kehilangan lapangan pandang perifer, penurunan visus, dan fotopsia. Pada pemeriksaan fisik, dapat dilakukan pemeriksaan visus, tekanan intraokuler, slit lamp, gonioskopi, fundus, dan pemeriksaan adanya aqueous cell di ruang anterior. Pemeriksaan penunjang pada Schwartz-Matsuo Syndrome
yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan OCT tomografi. Ini untuk mengidentifikasi cairan pada daerah subretinal. Selanjutnya yaitu ada pemeriksaan USG B-scan yang dapat membantu mengidentifikasi adanya robekan atau ablasio retina jika tampilannya kurang optimal. Kemudian selanjutnya itu ada pemeriksaan gonioskopi. Ini membantu untuk mengevaluasi sudut dari iridokorneal dan juga untuk menyingkirkan etiologi lain dari peningkatan tekanan intraokuler. Pemeriksaan yang terakhir yaitu ada pemeriksaan mikroskop elektron yang berfungsi untuk mengidentifikasi segmen luar dari fotoreseptor. Diagnosis banding Schwartz-Matthau syndrome yang pertama yaitu iritis. Karena pada kondisi iritis ditemukan adanya sinekia anterior dan endapan keratik pada kasus iritis. Ini merupakan indikasi adanya kondisi inflamasi. Diagnosis banding kedua yaitu glukoma sudut terbuka. Ini dapat dipertimbangkan apabila terjadi pada pasien dengan riwayat trauma tumpul. Diagnosis banding lain itu uveitis. Schwartz-Matthau syndrome mempunyai gejala yang menyerupai dengan uveitis, sehingga anamnesisnya itu dapat mencakup dari episode hiperemia okuler sebelumnya, adanya fotofobia, sakit mata, dan air mata yang berlebihan. Selain itu, dapat dilihat tanda-tanda uveitis, salah satunya adanya sel darah putih dan flare sel di ruang anterior mata. Selain itu, dapat didiagnosis bandingkan juga dengan sindrom Posner-Schlossman yang merupakan suatu kondisi peradangan pada ruang anterior mata yang sangat ringan dengan sedikit sel dan sedikit suar. Terdapat juga endapan keratik halus. Pada sindrom ini berespon terhadap pengobatan steroid, berbanding terbalik dengan Schwartz-Matthau syndrome yang tidak berespon terhadap pengobatan steroid. Terapi pada Schwartz-Matthau syndrome yaitu dengan cara surgical retachment retina dengan retinopeksi, scleral buckle atau vitrectomy, pars plana, dan pembersihan puing seluler kompartemen anterior. Ini merupakan terapi definitif pada Schwartz-Matthau syndrome. Pemberian obat-obatan farmakologis pada kondisi Schwartz-Matthau syndrome dapat diberikan untuk menurunkan tekanan intraokuler sambil menunggu intervensi bedah. Obat-obatan yang dapat diberikan yaitu adanya pemberian agonis prostaglandin seperti latanoprost, beta blocker seperti timolol maleat, atau penghambat anhidrase karbonat yaitu acetazolamid. Prognosis penyakit Schwartz-Matthau syndrome akan menjadi baik apabila dideteksi sedini mungkin, kemudian penanganan yang tepat terkait kondisi peningkatan tekanan intraokuler, dan manajemen ablasio retina. Komplikasi dari Schwartz-Matthau syndrome akan terjadi apabila terjadi peningkatan tekanan intraokuler yang signifikan yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan dan kebutaan yang diperumit oleh glukoma yang memerlukan intervensi medis atau bedah lebih lanjut. Berikut adalah beberapa sumber sitasi yang saya ambil mengenai materi Schwartz-Matthau syndrome. Demikianlah materi Schwartz-Matthau syndrome yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman. Dan jangan lupa di subscribe dan dinyalakan notifikasinya. Terima kasih.